Ya, dan juga selamat untuk Mbak Askia sudah memaparkan rancangan aktualisasi. Ya, baik berikutnya Mbak Zulfa Salisatul. Cek Mbak Zulfa. Iya, Bu. Apakah sudah terdengar? Ya, untuk mentor atas nama Ibu Laili Fauziah? Ibu Laili sudah bergabung ya. Iya, sudah. Oke. Baik, monggo Mbak Zulfa bisa Iya. memaparkan rancangan aktualisasi. Silakan. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya Waalaikumsalam terima kasih atas warahmatullahi waktunya. wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dr. Ratna Prilianti SSI MPD selaku penguji, Ibu Rizka Nurfitriah SSI MPD selaku pembimbing, dan Ibu Laili Fauziah SPDI selaku mentor. Perkenalkan, saya Zulfa Tarihatul Muna, calon guru ahli pertama guru bahasa Arab yang saat ini bertugas di NIM 4 Gunung Kidul. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan rancangan aktualisasi saya yang berjudul Implementasi Game Interaktif untuk meningkatkan kemampuan membaca bahasa Arab siswa kelas 4 di Min 4 Gunung Kidul. Isu yang saya angkat berawal dari hasil observasi dan pengalaman mengajar saya, di mana banyak siswa Min 4 Gunung Kidul masih kesulitan dalam membaca tulisan Arab, seperti membedakan huruf yang mirip dan membaca kata sederhana. Hal ini terjadi karena minat belajar siswa yang rendah, media pembelajaran yang kurang menarik, dan belum optimalnya pemanfaatan teknologi. Padahal kemampuan membaca atau maharah qiraah merupakan dasar utama dalam penguasaan bahasa Arab. Jika membaca saja siswa masih kesulitan, maka siswa akan kesulitan dalam menulis, bahkan berbicara dalam bahasa Arab. Oleh karena itu, saya merasa perlu menciptakan suasana pembelajaran yang lebih menarik, salah satunya melalui game interaktif board wall, agar siswa bisa belajar membaca dengan cara yang menyenangkan. Sebelum menentukan fokus utama untuk kegiatan aktualisasi ini, terlebih dahulu saya mengidentifikasi beberapa isu yang ada di madrasah. Terdapat 5 isu yang saling berkaitan dengan pembelajaran bahasa Arab, yaitu yang pertama, rendahnya kemampuan membaca tulisan Arab siswa, kemudian rendahnya minat belajar bahasa Arab siswa, kemudian kurangnya sumber belajar bahasa Arab bagi siswa, adanya perbedaan kemampuan siswa dalam memahami pelajaran bahasa Arab, dan minimnya pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran bahasa Arab di Min 4 Gunung Kidul. Dari kelima isu tersebut, kemudian dianalisis menggunakan APKL, kemudian 3 isu peringkat pertama dianalisis lagi menggunakan pendekatan USG, untuk mendapatkan core issue, yaitu rendahnya kemampuan membaca tulisan Arab siswa Min 4 Gunung Kidul. Isu ini dinilai mendesak karena kemampuan membaca Arab menjadi dasar untuk memahami materi pembelajaran bahasa Arab. Isu ini juga dianggap serius karena jika dibiarkan akan berdampak pada hasil belajar dan motivasi siswa, serta berpotensi berkembang jika tidak segera diatasi. Setelah didapatkan core issue, kemudian diperdalam dengan analisis fishbone, maka didapatkan 4 faktor, yaitu untuk faktor kurangnya keterlibatan orang tua dalam membimbing anak belajar membaca Arab di rumah, kemudian rendahnya motivasi siswa untuk membaca tulisan Arab, untuk faktor material, kurangnya sumber referensi bahasa Arab di perpustakaan, dan tidak tersedianya media pembelajaran bahasa Arab bagi siswa. Faktor materialnya, pembelajaran masih didominasi kegiatan menulis sehingga waktu habis untuk menulis. Kemudian belum adanya variasi metode pembelajaran yang menarik. Untuk faktor nyeriu, yaitu siswa tidak terbiasa membaca tulisan Arab di rumah. Dengan demikian, penerapan media interaktif word wall dipandang menjadi solusi yang tepat untuk menggabungkan unsur permainan dan pembelajaran sehingga membuat siswa lebih tertarik untuk belajar membaca. Kemudian rancangan kegiatan terdiri dari 5 tahap utama, yaitu yang pertama tahap perencanaan, konsultasi dengan mentor, menyusun RPP atau modul ajar, dan mengidentifikasi materi membaca bahasa Arab. Kemudian yang kedua, persiapan media, yaitu mendesain game interaktif board wall, menyusun LKS sederhana, dan soal pretest.
Yang ketiga, pelaksanaan pembelajaran menggunakan media word wall, kemudian membimbing, memberikan motivasi, umpan balik, dan apresiasi terhadap partisipasi siswa. Yang keempat, refleksi pembelajaran, yaitu menyebarkan angket respon siswa terhadap media, kemudian mengidentifikasi kelebihan dan kendala, dan berdiskusi dengan mentor untuk masukan tahap lanjut atau perbaikan. Yang terakhir yaitu evaluasi, yaitu melakukan post-test untuk mengukur hasil peningkatan membaca siswa, kemudian mengolah data tes tersebut, dan memvisualisasikan data ke dalam tabel atau diagram. Selanjutnya, beberapa kendala yang mungkin muncul selama pelaksanaan aktualisasi nanti, yaitu waktu diskusi dengan mentor terbatas dan kesulitan menentukan strategi pembelajaran dapat diantisipasi dengan menjadwalkan konsultasi lebih awal dan menganalisis kebutuhan siswa bersama guru. Kemudian koneksi internet tidak stabil dan kesulitan membuat LKS bisa diantisipasi dengan menyimpan workflow secara offline dan meminta masukan dari mentor untuk penyusunan LKS. Untuk yang ketiga, jika siswa belum terbiasa dengan pembelajaran berbasis game dan kendala teknis perangkat, bisa diantisipasi dengan menjelaskan aturan permainan di awal, mengecek perangkat sebelumnya, dan mengatur waktu secara efisien. Kemudian jika siswa pasif memberikan umpan balik dan waktu refleksi terbatas, bisa diantisipasi dengan menyediakan angket sederhana dan refleksi tertulis jika tidak sempat tatap muka. Pada tahap terakhir yaitu jika data hasil tes tidak lengkap dan kesulitan mengolah hasil evaluasi, maka antisipasinya memastikan semua siswa ikut tes serta menggunakan tabel dan grafik untuk analisisnya. Sebagai penutup, kegiatan aktualisasi ini dirancang untuk mengatasi rendahnya kemampuan membaca bahasa Arab siswa melalui media game interaktif virtual yang menarik dan menyenangkan. Harapannya rancangan ini menjadi langkah awal menuju pembelajaran bahasa Arab yang menyenangkan, interaktif, dan digital friendly, sejalan dengan peran guru sebagai smart ASN yang bangga melayani bangsa. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktunya pas ini Mbak Silva. Ya, baik, terima kasih. Berikutnya kami berikan kesempatan kepada Ibu Laili Fauzia ya untuk memberikan penguatan acara aktivasi. Monggo Ibu, kami silakan. Maaf Ibu, audionya belum terdengar. Belum. Cek, Ya, sudah, dengar? sudah. Iya, sudah, Oh iya, sudah jelas Bu. headsetnya tak lepas saja, kelihatannya bermasalah headsetnya. Ya. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Saya Laili Fauziah, mentor dari Mbak Zulfa Salisatul Munah. Yang pertama, memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Mbak Zulfa atas rancangan aktualisasi yang sudah dibuat. Dan ini memang eh, benar keterkaitan dengan masalah yang diangkat atau isu yang diangkat dengan 4 Kabupaten Gunung Kidul terkait dengan rendahnya kemampuan membaca tulisan Arab siswa Min 4 Gunung Kidul dengan latar belakang yang sudah disampaikan bahwa keterlibatan orang tua dalam membimbing anak di rumah rendah, tidak tersedianya media pembelajaran bahasa Arab bagi siswa, kurangnya sumber referensi bahasa Arab, dan sebagainya. Mengingat lingkungan di Min 4 Kabupaten Gunung Kidul ini agak kurang support terkait pembelajaran membaca tulisan Arab itu sendiri, baik itu di lingkungan masyarakatnya maupun di lingkungan madrasahnya masih kurang dengan kurangnya tersedianya media pembelajaran dan sumber referensi bahasa Arab, sehingga anak-anak terkait dengan mempelajari bahasa Arab atau membaca bahasa Arab ini memang kurang ada daya dukung, sehingga pas sekali ketika Mbak Zulfa mengangkat masalah ini, semoga nanti bisa menjadi salah satu media pembelajaran inovatif untuk Min 4 Gunung Kidul, supaya siswa-siswa kami nanti yang di Min 4 Gunung Kidul ini paling tidak ketika madrasah itu kan salah satu cirinya ini di mata pelajaran bahasa Arab ini bisa menerima materi secara baik dengan media pembelajaran yang diciptakan oleh Mbak Zulfa.
yang ini pasti sangat dibutuhkan oleh mereka di Men 4 Kabupaten Gunung Kidul, siswa-siswi Men 4 Gunung Kidul. Teriring terakhir mendoakan semoga lancar semuanya dan apa yang dilakukan oleh Mbak Zulfa ini nanti bermanfaat untuk kita semua. Mungkin demikian penguatan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Laili Fauziah yang telah memberikan penguatan terhadap rancangan aktualisasi. Baik, kesempatan berikutnya kami berikan kepada Ibu Ratna selaku penguji untuk memberikan saran dan masukan. Monggo, silakan. Baik, matur nuwun Mbak Rizka atas waktunya yang pertama ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, yang pertama selamat dulu nggih Mbak Zulfa sudah membuat rancangan aktualisasinya nggih dengan ini game interaktifnya berarti virtual ya. Nggih, Bu, word. Oke. Kemudian matur nuwun juga Bu Laili Fauzia ya sudah bersedia mendampingi pada kegiatan seminar ini dan mungkin sebelum kegiatan seminar ini. Oke, baik. Yang pertama saya ingin tanya dulu Mbak. Mungkin saya bisa dijelaskan Mbak Zulfa ya, terkait dengan bagaimana cara Mbak Zulfa ini nanti melaksanakan kegiatan sehingga itu menunjukkan salah satu core value ASN berakhlak, Mbak. Nggih, Bu. Yang Oke. pertama dimulai dari merancang game interaktif. Mm-mm. Ini sudah mencerminkan bahwa ASN harus smart, yaitu digital etik, memanfaatkan teknologi digital, media digital untuk pembelajaran, kemudian juga menerapkan nilai-nilai kompeten, adaptif terhadap perkembangan zaman, kemudian juga ada nilai kolaboratif, yaitu berdiskusi dengan guru-guru lain terkait dengan media dan metode yang akan saya gunakan untuk pembelajaran di kelas. Ya, jadi gini Mbak, karena di dalam rancangan aktualisasinya mungkin kemarin sudah diberi pembekalan ya oleh teman-teman fasilitator agenda kedua. Masing-masing nilai ASN berakhlak ini kan sudah ada kata kunci ya Mbak. Karena di Nggih, dalam rancangan aktualisasinya Mbak Zulfa itu misalnya di kegiatan perencanaan, keterkaitan substansi mata pelatihan agenda 2 ini langsung di sini adalah akuntabel dan kompeten. Padahal oke. kalau saya lihat penjelasannya di sini mencerminkan kemampuan ASN dalam merencanakan kegiatan berbasis data dan hasil identifikasi. Maka nanti masing-masing nilai ini bisa diberi deskripsi masing-masing, Mbak. Tentunya kata kunci untuk akuntabel dan kompeten ini juga tidak sama. Itu ya Mbak Zulfa. Nggih, Bu. Oke, mungkin nanti bisa dibuka kembali untuk apa namanya untuk modul yang agenda keduanya. Oke, yang berikutnya core isu yang diangkat adalah rendahnya kemampuan membaca tulisan Arab. Nah, saya baca di dalam rancangan aktualisasi jenengan itu adalah sebagian besar. Nah, mungkin bisa dijelaskan kepada saya, Mbak, sehingga Mbak Zulfa ini bisa mengambil sebuah kesimpulan bahwa kemampuan membaca tulisan Arab ini rendah. Oke, baik. Saya pengalaman mengajar dari kelas 1 sampai kelas 6. Dari setiap kelasnya masih terdapat siswa yang belum bisa membaca bahasa Arab, Bu, bahkan sampai kelas 6. Jadi, terutama kelas Berapa bawah, kelas itu? 1. Banyaknya itu berapa? Kalau untuk eh, detail siswanya, seluruh siswanya 170 siswa itu saya belum tahu datanya, Bu, tapi sebagian besar setiap kelasnya itu sekitar kelas untuk kelas yang saya teliti yaitu kelas 4 itu bisa 50% itu masih belum bisa membaca bahasa Arab, Bu. Nah, jadi gini, karena ini kan tetap walaupun ini adalah rancangan aktualisasi, tetap ini kan ada keilmiahannya ya. Oke. Maka ketika menggunakan kata-kata sebagian besar, sebagian kecil, ini kan justifikasi ya. Justifikasinya Mbak Zulfa itu karena di situ tidak ada penjelasan seperti yang Mbak Zulfa sampaikan ini tadi secara lisan.
Ya, jadi bisa berdasarkan hasil observasi yang dilakukan gitu kan. 50% siswa kelas ini ketika ya, dicek untuk membaca tulisan Arab ini ternyata masih belum bisa dan seterusnya. Jadi hindari kata-kata atau kalimat yang itu adalah menjadi sebuah asumsi. Oke, kemudian saya lihat tadi dievaluasinya dengan pre dan post. Ya, Padahal judulnya kemampuan membaca tulisan Arab. untuk Apakah meningkat. bisa pre dan post test itu mengukur kemampuan membaca tulisan Arab, Mbak Zulfa? Mungkin tesnya bisa melalui tes lisan, Ibu. Jadi buatan tes tertulis untuk mengecek membacanya. Ya, dan nanti Mbak Zulfa berarti tetap harus membuat instrumen untuk tes membaca. Oke, Ibu. Jadi kan tidak bisa ini nilainya 90, ini nilainya 80, ini nilai 70, tidak bisa. Jadi nanti dilihat dari mungkin pengucapan hurufnya dan seterusnya. Karena kalau kita lihat hanya dari post test saja, ini belum bisa mengukur yang namanya kemampuan membaca. Karena kemampuan membaca ini kan lebih pada kalau kita lihat itu masuk pada pengetahuan apa keterampilan Mbak Zulfa. Lebih ke keterampilan Bu, yang bukan Ya, membaca pemahaman, oke. kan beda lah. Kalau pemahaman bocah dikasih soal mudeng gitu kan. Oke, Membaca pemahaman oke, dia sendiri. Tapi yang ini yang diharapkan kan secara lisan anak anak membaca kan. oke. Ya, Secara lisan, berarti Ibu. kita nanti pakai unjuk kerja itu bisa itu kan. Jadi kalau dengan post test ya saya rasa kurang pas itu ya. Ya nanti post test itu bolehlah ditambahkan, tetapi sebenarnya malah yang utama karena pengukuran panjenengan itu adalah di judulnya adalah kemampuan membaca, ya nanti dicari membaca. Nanti babnya itu tentang apa besok? Temanya tema apa? Profesi, Ibu. Ya, tentang profesi. Maka nanti ketika mengucapkan hurufnya seperti apa dan seterusnya nanti bisa dijadikan indikator. Oke. Oke. Kemudian pada kegiatan pertama ini Mbak Zulfa akan menyusun RPP. Oke. Mungkin saya bisa diceritani sedikit ya. Nanti untuk komponen RPP yang akan Mbak Zulfa buat itu apa aja nanti. Untuk komponen RPP modul ajarnya bisa meliputi strategi pembelajaran, indikator capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran, kemudian rencana media pembelajaran, Ya. seperti itu. Jadi Mbak, karena sekarang ini kan ya guru kan katanya kita harus adaptif nih. Nah, Oke. sekarang di dalam Permendikdasmen nomor 13 tahun 2025 ya, itu di situ sudah disampaikan bahwa kerangka kurikulumnya itu sekarang dicapai dengan menggunakan pendekatan pembelajaran mendalam. Oke. Maka nanti Mbak Zulfa, karena ada pesan, kan kita sebagai ASN kan harus mengikuti aturan ya, apalagi itu aturannya adalah sekelas Permendikdasmen. Di situ juga tidak hanya untuk SD, SMP, SMA, tetapi juga di madrasah juga di situ disebut. Maka nanti Mbak Zulfa buat buat RPP-nya menggunakan komponen perencanaan pembelajaran PM. Ya, perencanaan pembelajaran PM itu nanti ada 4 komponennya, Mbak. Yang Hmm. pertama adalah identifikasi, yang kedua itu adalah desain pembelajaran, yang ketiga pengalaman belajar, dan yang keempat asesmen. Yang Mbak Yulfa sampaikan tadi terkait tentang strategi pembelajaran yang dipakai itu masuk di dalam desain pembelajaran. Karena di desain pembelajaran itu nanti memuat yang namanya tujuan dan kerangka pembelajaran. Ya, kerangka pembelajaran itu ada praktek pedagogisnya seperti apa, pemanfaatan digitalnya apa, kalau ada kemitraan pembelajaran dimasukkan. Jadi nanti monggo dipelajari untuk pedoman pembelajaran dan asesmen ya, untuk pembelajaran mendalam yang dari Kemdikdasmen itu banyak sekali yang bisa
insight yang bisa Mbak Zulfa lakukan nanti untuk menyusun aktualisasi ini. Oke, itu saja Mbak Rizka, matur nuwun dan selamat Mbak Zulfa. Matur nuwun juga Bu Laili Fauzia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Terima kasih Bu Ratna selaku penguji yang telah memberikan saran, masukan demi penyempurnaan rancangan aktualisasi. Dan terima kasih pada Bu Laili Fauzia telah berkenan mengikuti Zoom meeting untuk memberikan penguatan dan monggo setelah kegiatan ini bisa melanjutkan aktivitas. Dan terakhir selamat Mbak Zulfa telah memaparkan rancangan aktualisasi. Ya, baik, untuk urutan berikutnya, Mas Zainuri.